Yang ini sepertinya lebih apa? Lebih simpel ya. Sama aja. Yang ini kemarin udah ya. Kompetensi, kemudian indikator keberhasilan saya lewat. Nah, nanti di dosimetri ini pokok bahasannya ada 2 macam. Jadi ada besaran dan satuan dosis radiasi. Lalu nanti ada dosimetri eksterna dan dosimetri interna. Nah, nanti kalau besaran ini ada besaran dan satuan radiasi dan ada besaran dan satuan dosis radiasi. Jadi ini langsung radiasinya dan ini terkait dengan dosisnya. Lalu ini terkait dengan dosimetri, cara-cara menghitung atau mengkuantitasi dosis ya. Jadi ada yang secara eksterna dan ada secara interna. Kita masuk ke besaran dan satuan dosis radiasi. Ya. Nah, ini ada 4 ya. Sebentar. Ini sebentar ya, ininya kok nggak kelihatan sebentar. Bentar ya, ini apa? Biar kelihatan ininya gimana ya, annotate-nya sebentar. Kok annotate-nya hilang sebentar. Show. Bentar ya. Ini biasanya gimana ya biar keluar apa? Annotate-nya. Kemarin kayaknya keluar-keluar aja sebentar. Ini kalian sudah bisa lihat belum ini tayangan saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya? Sudah, Bu. Tapi sebentar. Kok nggak bisa kelihatan annotate-nya ya? Terus recording. Kalau enggak nanti tak buat gini aja ya. Kayaknya jelek deh kalau enggak kayak gini ya. Saya stop share dulu. Dah, nggak apa-apa deh. Jadi nanti kita belajar dulu tentang besaran dan satuan radiasi ya. Yang pertama adalah flux ya. Flux ini lambangnya seperti ini, huruf besi. Oh iya, saya pernah menunjukkan ini enggak, lambang-lambang huruf Yunani enggak ke kalian? Waktu ADPR. Belum ya? Oke, nanti saya carikan ya. Jadi ini lambang flux seperti ini, kemudian nanti ada intensitas, lambangnya
huruf I. Kalau ini tuh kalau nggak salah ininya pi atau psi gitu ya. Bahasa apa dari lambang dari huruf Yunani-nya kalau nggak salah ini dibaca pi ya atau psi gitu ya. Pi deh kayaknya. Kemudian ini intensitas lambangnya I, paparan X, kerma lambangnya K. Ya, jadi nanti kita belajar ini untuk besaran dan satuan radiasi. Lalu kita belajar dulu tentang flux ya. Flux itu apa? Ya, flux itu adalah jadi kalau ini dikaitkan dengan flux radiasi ya. Jadi flux radiasi. Nanti boleh dinyatakan dalam flux misalnya ya, bisa dalam flux neutron ya, misalnya ini saya tulis ya. Bisa dinyatakan dalam flux neutron, bisa dinyatakan dalam flux alfa ya. Bisa dinyatakan dalam flux foton ya, seperti itu. Nah, ini flux radiasi ini adalah jumlah radiasi yang melalui satuan luas per satuan waktu. Jadi nanti adalah disebutnya misalnya ya flux neutron per satuan luas atau persatuan waktu, atau bisa juga flux alfa per satuan luas per satuan waktu. Sebentar saya rekam dulu ya. Bentar. Saya lupa belum rekam. Oh, ini udah direkam ya tadi ya? Sudah, Bu. Oh, udah, oke. Ya, jadi itu jadi nanti ada bentuknya flux radiasi ya, jumlah radiasi yang melalui satuan luas dan satuan waktu. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Sorry, nih gambarannya nih seperti ini. Ya, nih. Kemudian ini kalau ditampilkan dalam suatu gambar seperti ini, jadi ini dq D sigma ya, bisa boleh D sigma, terus per dt ya, dt, tapi ini dA itu ada terkait dengan luas. Jadi nanti satuannya di belakangnya ada per meter persegi per detik. Tapi di sininya nanti ada misalnya foton ya per gitu ya, per meter persegi atau per detik ya. Kemudian ada intensitas ya. Oh, sebentar ya, saya tunjukkan cara perhitungan untuk flux ya. Nah, ini dari buku Herman Chamber ya. Contohnya ini nanti untuk latihannya kalau sudah dosimetri ini sudah cukup lancar oleh kalian, tapi bisa dilihat ya untuk apa sih? Untuk soalnya seperti ini ya misalnya. Maaf Bu Maria, tayangannya masih di PPT-nya. Oh, tayangannya masih di PPT ya. Oke, sebentar. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk contoh soalnya seperti ini. Misalnya ada suatu radiasi ya, terkait dengan flux energinya. Jadi ini kalau fluxnya dikaitkan dengan energi. Nah, ini misalnya yang di dalam hal ini yang jadi titik berat itu adalah flux foton. Bisa flux radiasi gamma atau flux ini ya, flux sinar X ya. Ini di beberapa energi. Nah, jadi biasanya yang untuk apa sih yang di ini tuh adalah ini bagian soal-soal awalnya. Lalu nanti kita mencarinya adalah mencari misalnya laju dosis rap ya. Jadi nanti di sini masuk nilai fluxnya ya. Terus nanti dikaitkan dengan energinya. Lalu nanti di sini ada konversi energi ya. Misalnya satuan joule ke MeV. Ya, kira-kira gitu ya bayangan
kalau nanti ada contoh-contoh soal terkait dengan flux ya. Jadi nah ini kira-kira ya. Jadi bisa aja nanti ini fluxnya adalah flux netron ya, bisa flux alfa, bisa flux beta ya. Ini dalam hal ini kebetulan contoh soalnya adalah flux foton. Bisa terbayang ya? Sudah bisa terbayangkah? Ini soalnya sudah mulai kompleks, tapi ini hanya bayangan dulu ya, hanya bayangan buat kalian mengetahui bagaimana sih flux itu ya, apa sih flux itu kira-kira itu ya. Kita balik lagi ke ini, ke tayangan saya. Lalu nanti juga ada yang disebut dengan intensitas ya. Nah, tadi intensitas itu adalah kalau flux dikalikan dengan energi ya. Jadi sebetulnya tadi kan saya sudah menyebutkan ada flux saja, tapi kalau fluxnya sudah dikaitkan dengan energi itu namanya intensitas. Ya, seperti itu ya. Satuannya nanti ada joule, boleh juga joule ini diganti dengan MeV ya. MeV boleh joule. Jadi yang sering digunakan di dalam kenukliran itu paling banyak satuan elektron volt ya, boleh MeV, boleh keV, tapi juga sering digunakan setelah elektron volt, sering digunakan satuan energi joule. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke paparan ya, besaran dan satuan radiasi yang namanya paparan. Nah, ini kemarin kan saya sudah menjelaskan sedikit ya, paling tidak ya. Nah, ini pengertiannya ya, pengertiannya kemarin kan pasangan ion yang terbentuk per massa udara kondisi STP. Kemudian lingkup radiasinya ya, untuk lingkup radiasinya ini adalah foton ya, foton yaitu gamma dan X-ray. Mediumnya ya, mediumnya yang paling sering di ini adalah udara ya. Sampai sini bisa dilanjut? Ya. Bisa, Bu. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Gambarannya misalnya ini ada sumber radiasi memancarkan foton, kemudian melewati medium udara. Nah, udaranya terionisasi. Ya. Nah, satuan paparan ya, tadi kan lambang paparan itu X ya. Satuan didefinisikan sebagai ya, ini didefinisikan sebagai dQ per dm ya. Kemudian satuannya untuk yang standar internasional kolom per kilogram, satuan lamanya ronsen. Nanti kalau ditampilkan dalam satuan biasanya pakai huruf R yang R-nya besar. Kemudian konversinya kemarin ya, 1 ronsen sama dengan 2,58 kali 10 pangkat minus 4 kolom per kilogram. Nah, kalau dibalik kolom per kilogram ya, kolom per kilogram ke ronsen berapa? Berapa ronsen? Seper ini berapa? Ingat nggak kemarin? 3.000 berapa? 3.875 Bu. Ya, 3.875 ya. Boleh 3.800-an gitu-gitu ya. Oke, ini lalu ada laju paparan ya. Laju paparan berarti kalau kita ngomong laju ya udah tinggal dikasih dot ya. Jadi lambangnya X ini diberi dot. Dot tuh lambang bulatan gitu ya. Nah, ya. Ini adalah laju paparan ya. Berarti paparan per satuan waktu. Waktunya yang paling sering adalah jam ya. Jadi misalnya ronsen per jam atau kolom per kilogram jam. Ya. Ini adalah laju paparan. Kemudian ada yang disebut dengan kerma. Kerma ini adalah singkatan ya dari energi kinetik ya, energi kinetik yang dilepaskan ya
persatuan massa absorber atau persatuan massa materi ya, ini ya. Boleh ditulis persatuan massa materi. Sebentar nih. Ya, boleh ditulis persatuan massa materi ya. Kemudian untuk jenis radiasinya ya, radiasi pengion tidak langsung. Ya, radiasi pengion tidak langsung. Nah, by the way saya ingin nanya, kalau radiasi pengion itu kan ada dua macam ya, radiasi pengion secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang masuk ke radiasi pengion langsung itu apa saja ya, ingatkah? Radiasi yang mempunyai sifat mengionisasi secara langsung, ingatkah kalian? Apa saja? Alfa, ya? Beta. Alfa, beta, terus apa lagi? Nih, kadang-kadang saya bisa nulis, kadang-kadang enggak. Alfa, beta, terus apa lagi? Proton bisa nggak? Bisa, Bu. Ya, proton. Neutron bisa nggak? Bisa, Bu. Neutron yang gimana? Kalau di sini kan yang tidak langsung neutron cepat, ya. Nah, nanti yang pengion secara langsung biasanya kelompok neutron yang lebih lambat, ya, atau thermal. Ya. Nah, kerma ini satuannya sama dengan dosis serap, ya. Ini kayaknya baterainya aja habis kali ya. Nah, satuannya joule per kilogram atau Gray. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Sampai sini cukup jelas? Oke, saya ulang ya. Flux itu apa tadi? Jumlah radiasi yang melalui satuan luas per satuan waktu. Oke, terus kalau intensitas? Intensitas apa? Flux dikali energi. Flux Ya, flux dikali energi. Oke, sekarang kalau paparan, lingkupnya untuk apa saja paparan? Atau paparan itu apa? Pasangan ion yang terbentuk pada massa udara, Bu. Iya, pasangan ion yang terbentuk per massa udara. Massa udara dalam kondisi STP. Oke. Lingkupnya untuk apa saja kalau paparan? Mediumnya apa? Udara, Bu. Udara. Mediumnya udara. Lalu radiasinya apa? Gamma dan sinar X. Gamma sinar X. Kalau kerma, apa itu kerma? Energi kinetik yang dilepas per satuan massa. Ya. Lingkupnya untuk apa? Radiasi apa? Pengion yang secara langsung. Tidak langsung. Ya, tidak langsung. Jadi untuk radiasi pengion yang tidak langsung ya. Jadi tadi saya menceritakan bahwa ada kelompok radiasi pengion yang secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung tuh alfa, beta, neutron yang thermal ya, itu dan proton itu masuk di radiasi pengion secara langsung. Sementara kalau neutron cepat, radiasi sinar X, radiasi gamma atau sinar X, nah itu masuk ke radiasi pengion tidak langsung. Kita masuk ke besaran dan satuan dosis ya. Kalau tadi besaran radiasi, nah ini besaran dan satuan dosis. Sebentar ya. Nah ini besaran dosis radiasi ini nanti dibagi menjadi 4. Ada dosis serap, ada dosis ekivalen, ada dosis efektif, dan ada dosis kolektif. Ya. Jadi ada dosis serap itu lambangnya D, kemudian dosis ekivalen lambangnya H, dosis efektif ini lambangnya E, ya. Lambangnya E, kemudian dosis kolektif lambangnya S, ya, tapi ada E-nya, ya, ada E-nya.
Sementara dosis efektif ini ya, dosis efektif ini bisa mencakup dengan dosis yang ya, dosis eksterna dan dosis interna ya. Yang dosis efektif ini dibagi ada dosis eksterna dan dosis interna. Kita masuk ke dosis serap ya. Kemarin ingat dosis serap itu pengertiannya apa? Pengertian atau definisinya silahkan dibaca apa? Energi rata-rata yang diserap per satuan massa. Ya, massa bahan. Bahan atau apa itu? Bahannya boleh diganti dengan kata apa? Medium, Bu. Ya, medium ya. Boleh juga materi ini ya. Boleh ditulis materi atau medium ya. Jadi nanti ini DE per DM ya. DE-nya, E-nya energinya dari radiasinya. DM, M-nya adalah materinya, mediumnya ya. Untuk lingkup radiasinya, ini untuk semua jenis radiasi ya. Boleh radiasi alfa, beta, gamma, sinar X, proton, neutron ya. Mediumnya ini untuk semua medium ya, mediumnya untuk semua medium. Ini kira-kira gambarannya ya. Kalau di sini ada zat radioaktif, kemudian ada radiasi, kemudian bisa nempel nih, ini mediumnya misalnya di sini ya. Bisa juga mediumnya misalnya bentuknya yang seperti kemarin ya, shielding. Bisa juga manusia nih mediumnya ya. Jadi mediumnya semua jenis medium. Nah, lambang dosis serap ini D ya. D, kemudian ini DE per DM. Satuannya itu adalah satuan SI-nya Gray ya, atau Joule per kilogram. Satuan konvensionalnya ya, atau satuan lamanya Rad ya. Rad ini singkatan dari radiatif ya. Radiatif, kira-kira seperti inilah ya, radiatif absorbed dose. Ya, gitu ya. Radiative absorbed dose. Nah, konversinya 1 Gray sama dengan 100 Rad. Nah, kemudian laju dosisnya tinggal D ditambah dot ya. D tambah dot, satuannya bisa dosis Rad per waktu, jadi bisa boleh Gray per jam atau Rad per jam. Nah, untuk menghafalkan konversi ini, kemarin pakai apa ya? Ingat nggak? Gior. Gior ya. Jadi nanti G-I-00-R ya. R-nya boleh ya, R kecil lah ya. Gior gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas kah? Cukup, Bu. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita membicarakan dosis serap, terus lalu ada besaran radiasi yang namanya paparan. Nah, ini ada sangat berkaitan nih, ya, sangat berkaitan. Jadi ada korelasinya. Korelasi ini untuk menyelesaikan masalah kalau misalnya kita pakai alat ukur AUR ya, alat ukur radiasi, gitu ya. Nah, alat ukur radiasi itu contohnya apa? Surveimeter. Ya, contohnya surveimeter. Nah, dari surveimeter itu kan, surveimeter itu bisa ngukur radiasinya, tapi nanti surveimeter itu harus mengkonversi ke dosis. Maka pakai ini ya. Jadi nanti kalau kita tahu paparannya, ya, tinggal dikali faktor konversinya, maka bisa tahu dosisnya. Ya, jadi ini ya, konversi ini harus yang digunakan ya, dosisnya dalam dosis Rad, paparannya dalam ronsen, faktor konversinya Rad ke faktor konversinya Rad per ronsen. Nah, ini kalian udah pernah kan ya? Saya jelaskan yang ini. Sudah pernah dijelaskan atau belum? Sudah. Udah ya? Bu. Oke, F-nya berapa nilai faktor konversinya?
Ini nih ya, nilai faktor konversinya ya. Untuk mengetahui nilai ini ada di tayangan dosimetri saya yang saya berikan yang versi yang bukan ini ya. Jadi dosimetri yang pertama kemarin ada yang bisa mencari nilai F ini dapatnya dari mana ya. Ini tentu saja diturunkan dari nilai paparan yang tadinya kolom ya per kilogram itu ya. Nah, bisa ke sini. Nah, ini untuk medium udara. Sekarang kalau mediumnya itu bukan udara ya. Kalau mediumnya bukan udara, kita ingin tahu paparannya ya. Paparannya bisa menggunakan rumus ini ya. Mu ini ada yang tahu mu artinya apa? Mungkin ada yang sudah kenal kemarin dengan Pak Hapsara dijelaskan. Udah ada yang tahu mu itu apa? Nah, mu ini ya, konstanta atenuasi. Ya, konstanta atenuasi. Sementara ini rho ya, ini rho-nya tuh densitas. Berarti nanti tinggal masukkan ini mu-nya, mu dari medium ya, mu dari medium per rho medium. Kemudian ini mu dari udara per rho udara. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke ya. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang ini nih, tentang mu ya. Saya carikan tempat yang kosong deh. Nah, di sini jelas ya. Ini misalnya ada suatu bahan ya, di sini suatu bahan nih. Kemudian di sini ada radiasi, intensitasnya, intensitas awal 0. Lalu nanti melewati bahan ini ya, ada intensitas yang diserap, jadi intensitas up gitu ya. Kemudian ini intensitas yang dilewatkan atau intensitas transmisi. Ya. Nah ini nilai ini nanti dirumuskannya sebagai gini nih, ya IT nih ya sama dengan I0 ya kali E pangkat mu ya X. Nah X ini adalah ketebalan dari materi ini. Ya, jadi ini analog dengan rumus aktivitas ya. Tapi kalau aktivitas kan di sininya lambda, ya enggak? Kalau aktivitas kan pakai lambda gitu. Nah, kalau ini pakai mu atau konstanta atenuasi. Jadi atenuasi itu adalah pengurangan intensitas radiasi. Jadi ini radiasi di sini awalnya sekian, nanti diserap oleh mediumnya ini ya. Jadi berkurang kan intensitasnya karena ada yang diserap. Nah, sisanya ini ya itu adalah hasil intensitas awal dikurangi intensitas yang diserap. Jadinya berkurang kan? Nah, itu konstantanya itu di sini ya, nilai minus mu-nya itu disebut dengan konstanta atenuasi. Ya, mu-nya itu konstanta atenuasi. Sampai sini bisa dimengerti? Ya, Bu. Oke ya. Sekarang tadi ada faktor konversi yang terkait dengan beberapa medium ya. Jadi kalau medium udara udahlah nggak usah masalah. Tapi kalau mediumnya itu nanti ada misalnya mediumnya itu ada air ya misalnya ya. Misalnya untuk kasus misalnya tisu itu jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang lunak itu kebanyakan mengandung air. Nah, ini biasanya jaringan tubuh itu disamakan dengan air, ya. Nah, ini untuk berbagai macam foton, untuk berbagai energi dari foton, ya. Energinya berbeda-beda, maka nanti nilai F-nya untuk setiap medium beda-beda juga, ya. Energinya makin tinggi, ya, energinya makin tinggi, faktor konversinya kalian amati makin tinggi atau makin rendah? Tinggi juga. Tinggi. Ya, makin tinggi ya. Jadi energi makin tinggi, faktor konversinya makin tinggi. Ini misalnya untuk air.
Kemudian yang ini yang untuk otot ya, faktor konversi untuk otot ya ini. Ya. Kemudian nanti faktor konversi untuk tulang. Ya. Jadi tadi pakai rumus yang mana kalau kita ingin tahu ya, ingin tahu faktor konversi yang terkait dengan medium yang berbeda nih ya. Jadi faktor konversinya tinggal dikalikan ya, faktor konversi medium yang berbeda, kalikan 0,877 dikalikan dengan dalam tanda kurung mu per rho dari medium yang dicari ya, dibagi dalam tanda kurung mu per rho udara. Sampai sini cukup jelas? Cukup, Bu. Oke ya. Kita lanjut ke dosis ekivalen. Ya. Dosis ekivalen ini lambangnya H ya. H. Pengertiannya ya, besaran turunan dosis serat yang mempertimbangkan faktor bobot radiasi ya. Jadi di sini ada istilah mempertimbangkan faktor bobot radiasi. Nah, ini pengertiannya ini disederhanakan dari definisi yang ada di perundang-undangan ya. Kalau di tayangan saya yang saya tayangkan kemarin itu definisi berdasarkan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bapeten ya. Jadi nanti kenapa berbeda, tapi kalau diamati sebenarnya sama ya. Yang ini lebih ringkas lagi. Jadi turunan dosis serat yang mempertimbangkan faktor bobot radiasi. Faktor bobot radiasi ini lambangnya W ya, subscript R. R itu radiation, W itu weight ya, berat, bobot. Nah, sekarang kalau ada radiasi yang menempel ya, menempel di permukaan manusia ya. Misalnya ini radiasi alfa ya nempel, kemudian radiasi beta juga nempel, radiasi gamma nempel juga di kulit, kemudian sinar X. Nah, ini akan memberi efek yang berbeda. Jadi radiasi yang berbeda memberi efek yang berbeda juga. Nah, itu makna dari faktor bobot radiasi. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan ada alfa, beta, gamma, dan sinar X. Semuanya menempel di kulit manusia barengan ya, dalam relatif satu waktu. Yang paling berbahaya yang mana ya? Kemarin ada diminta menerjemahkan satu-satu kan, radiasi alfa kalau ada di luar ya, ada di luar tubuh, eksternal, itu tidak bahaya. Tapi kalau masuk dalam tubuh, teringested, ya, jadi masuk lewat makanan, terhirup, atau terserap lewat kulit, itu akan lebih berbahaya daripada radiasi alfa yang eksternal. Jauh lebih berbahaya. Sampai sini cukup jelaskah? Jelas, Bu. Oke ya. Iya, Bu. Jadi yang mana yang berbahaya? Alfa, beta, gamma, atau sinar X? Urutkan coba. Yang paling berbahaya diurutkan. Dari alfa, beta, gamma, sinar X, diurutkan yang paling berbahaya. Dika, coba diurutkan yang paling berbahaya yang mana, Dika? Baik, Bu. Yang pertama ada alfa, kemudian beta, lalu gamma dan sinar X, Bu. Ya, gamma dan sinar X sama ya? Iya. Oke, ini adalah faktor bobot radiasi. Pengertiannya, kemampuan radiasi untuk menimbulkan kerusakan pada organ dan jaringan. Istilah lain untuk faktor bobot radiasi ini adalah, kalau dulu disebutnya faktor kualitas. Ya. Lalu kalau dalam ilmu orang-orang radiobiologi, bisa juga ditampilkan dalam ini, Relative Biological Effectiveness, ya, atau RBE. Nah, nilainya, ya, nilai faktor bobot radiasi ini tergantung pada jenis, ya, jenis dan energi radiasi, ya. Jadi kalau jenisnya tadi misalnya alfa, beta, gamma, gitu ya. Nah, energinya berbeda juga, maka nanti faktor bobot radiasinya berbeda juga. Kemudian dikaitkan juga nanti dengan linear energy transfer, ya. Nah, ini linear energy transfer ini nanti
dipelajari agak di semester kalian kalau sudah mengambil kimia radiasi ya. Tapi kira-kira diterima dulu istilahnya ya. Jadi ada linear energy transfer. Kemudian faktor bobot radiasi ini juga menunjukkan daya rusak dari radiasi ya. Menunjukkan daya rusak dari radiasi. Ini adalah nilai-nilai faktor bobot menurut ICRP ya. Jadi ini ada institusi selain masih di bawah IAEA mengeluarkan publikasi atau suatu dokumen ya nomor 103 tahun 2007 tentang faktor bobot radiasi. Misalnya nih ya, kita lihat kan tadi alfa itu paling berbahaya. Nah, ini lihat nilai faktor bobot radiasinya paling tinggi ya. Jadi selain nanti ada neutron yang ini nih ya. Ini neutron thermal nih. Ya. Neutron sekitar 2 MeV itu ya, sekitar 100 sampai 2 MeV itu neutron thermal. Jadi alfa adalah radiasi pengion yang punya daya rusak tinggi ya. Kemudian nanti setelah itu ada neutron yang energinya bermacam-macam ya. Ya, kemudian proton ya. Kemudian nanti diikuti oleh elektron dan foton ya. Jadi foton dan elektron ini nilainya 1 semuanya. Sampai sini cukup jelaskah? Ada yang ingin tanya? Oke, kita masuk ke dosis dosis ekivalen ya. Dosis ekivalen lambangnya H, ya. Ini lambangnya H. Kemudian didefinisikan dengan sigma besar, ya, jumlah, ya ini menunjukkan jumlah dikali ya, dalam tanda kurung. Ini dosis rap kali WR, ya, kali WR itu dosis ekivalen. Nah, satuan dosis ekivalen adalah sievert yang untuk SI-nya, yang lamanya rem. Rem itu singkatan dari rad, ya, rad ekivalen, ekivalen, ya. Nanti kalau saya typo dibenerin, ekivalen men, ya. Jadi rad itu singkatan dari rem itu singkatan dari rad ekivalen men. Konversinya 1 sievert sama dengan 100 rem. Jadi kalau menghafalkan Anda boleh hafalinnya sior ya, ini. Jadi saya tulis kecil ya, sior. Ya. Jadi kalau tadi ada dosis rap dengan konversi dosis rap yang lama ke yang baru gior ya. Ini kalau yang dosis ekivalen lama dan baru ya, kaitannya baru dan lama sior ya. Jadi nanti ngapalinnya sior, gior atau gior sior ya. Nah, ini dosis ekivalen dalam laju ya. Dikasih dot saja, satuannya boleh per waktu. Oke, sampai sini cukup jelaskah? Jelas, Bu. Cukup jelas? Oke, sebentar. Saya ke atas lagi sebentar ya. Yang ini ya, yang faktor konversi ini, kalau untuk keperluan proteksi radiasi ya, keperluan proteksi radiasi industri ya, terutama yang untuk industri ya. Nilai ini dibulatkan menjadi 1, enak banget nih ya. Jadi membulatkannya kasar banget, 0,877 itu dibulatkan menjadi 1. Jadi nanti 1 ronsen itu sama dengan 1 rad, gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau sudah dibulatkan 1 ronsen itu sama dengan 1 rad, atau 1 rad sama dengan 1 ronsen, ya seperti itu ya. Tapi kalau nanti mediumnya berbeda-beda, nih ini biasanya digunakan untuk apa medis nih ya. Kalau mediumnya berbeda-beda untuk medis, jadi pakai nih tetap 0,877. Tapi kalau untuk industri biasanya menggunakannya hanya foton ya. Jadi biasanya
kita menggunakan nilainya 1. Ya. Sekarang coba kalian nanti boleh difoto atau sambil melihat ini ya, faktor bobot radiasi ya. Sambil melihat faktor bobot radiasi ya. Sambil mengingat-ingat tadi faktor konversi paparan ya. Kita latihan sedikit ya. Agak susah. Oke, di tempat yang kita cari pakai ini ya, pakai kalian sudah praktikum pernah menggunakan personal dosimeter yang namanya ini kan, namanya PENDOS kan ya? Pernah, Bu. Iya, Bu. Pernah pakai PENDOS ya. Nah, coba misalnya ya, ini ada contoh soal atau di sini nih, ada PENDOS ya, PENDOS menunjukkan ya. Ibu masih PowerPoint, Bu. Oke. Stop share. Ada suatu PENDOS ya. PENDOS menunjukkan PENDOS itu jadi setelah seorang pekerja radiasi bekerja dalam waktu tertentu, PENDOS-nya itu menunjukkan nilai 1 milironsen. 1 milironsen. Jika radiasi yang digunakan saat bekerja ya, radiasinya itu adalah foton ya, radiasi foton. Ini berapa dosis ekivalen ya, dosis ekivalen. Saya gambarkan gini aja. Berapa H-nya bila bekerja selama 1 jam. Silahkan, berapa tuh? 1 milironsen sama dengan ya, jika radiasinya adalah foton, kemudian ingin tahu dosis ekivalennya seseorang yang bekerja 1 jam dengan foton. Silahkan dikerjakan.
Sudah ada yang bisa jawab? Yang soalnya 1 miliron per jam. Gimana? 1 mr per jam bukan, Bu? 1 mR. MR itu apa? Kalau H itu satuannya apa ya? 10 mikrosievert bukan, Bu? Ya, kita lihat ya. H itu satuannya, kita lihat. Satuannya rem, ya. Satuannya rem dan sievert ya. Sievert dan rem, kalau rem itu singkatannya jangan ditulis R saja, langsung ditulis sebentar ya. Nah, sekarang kita ini dulu. Satu ronsen, tadi kalau ronsen itu sama dengan rad gitu ya? Iya enggak? Jadi 1 mili ronsen sama dengan 1 milirad gitu kan ya? Iya enggak? Ya, Bu. Ya, gitu ya. Nah, ini dirubah ke apa dulu? Dirubah kemana milirad ini? Dirubah jadi gray gimana? Kalau dirubah ke jadi gray gimana nih? Berapa gray? Dikali 10 pangkat min 5, Bu. Ya, Bu. Dikali 10 pangkat minus 5. Jadi berapa? 1 gini kan ya? Gitu ya? 1 kali gitu 10 pangkat minus 5. Gini ya? Gray ya? Iya enggak? Iya, Bu. Nah, sekarang karena minus 5 gini kan kompleks nih. Kalau kalian boleh disederhanakan menjadi ini dibuat mikro ya. Dibuat menjadi mikro gray. Mikro gray saya tulis gini ya. Nah, mikro gray berapa nih jawabnya? 10 mikro gray benar nggak? Bentar, Bu. Benar nggak itu? Kok diem aja? Benar nggak? Bentar, Bu. Ya, benar ya. Karena mikro itu kan sama dengan ya. Mikro itu kan sama dengan 10 pangkat minus 6 ya. Jadi berarti 10 pangkat minus 5 ya sama dengan 10 kali gitu kan. 10 pangkat minus 6 gitu ya. Nah, sekarang ini dari gray ini dirubah ke sievert, ya enggak? Kalau foton itu faktor bobotnya berapa? 1, Bu. Ya, 1. Jadi berarti sama dengan 10 mikro sievert gitu kan? Ya enggak? Jadi 1 mili ronsen sama dengan berapa? 10. Tadi yang jawab 10 mikrosievert udah jawab siapa? Nah, sekarang kalau 1 jam gimana? Ya udah 1 jam berarti ini per jamnya sekian. Ya gitu ya. Cukup jelas? Ada yang mau tanya? Halo, cukup jelas kah? Jelas, Jelas, Bu. Oke. Maaf, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi jawabannya dalam bentuk laju ya, Bu? Ya, dalam bentuk laju. Ini kan bila bekerja selama 1 jam, dia dapat berapa? Ya, dapat ini kan nggak ditanyakan. Jadi ini kan satuannya bukan dalam laju dosis ya. Jadi ini hanya dosis saja. Ya bekerja 1 jam ya berarti 10 mikrosievert selama 1 jam gitu aja kan? Ya enggak? Iya, Bu. Terima kasih. Oke ya. Kita lanjut ya.
dosis ini masih coba latihan lagi ya, yang dosis ekivalennya belum latihan deh, sebentar ya. Masih latihan lagi, bentar ya. Pokoknya kalau hitung-hitungan gini mesti banyak latihan. Tadi pennya mana ini ya? Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Sudah terlihat yang pen ya, ini ya. Ini sekarang masih pertanyaan tentang dosis ekivalen. Bila seorang pekerja radiasi terkena 4 macam radiasi ya, 4 macam radiasi dalam satu waktu ya, sebagai berikut ya. Misalnya 0,2 Gray neutron cepat ya, neutron cepat. Kemudian 0,5 Gray elektron. Kemudian 0,5 kena juga 0,5 Gray alfa. Ya, ini semua menempel ke tubuh ya. Kemudian 0,3 Gray sinar gamma. Nah, berapa H-nya? Silakan. Berapa jawabannya? Oke, coba misal saya didiktekan jawabannya. H sama dengan jawabannya gimana nih? Sigma gitu ya. Sigma kali apa? Kali D. Kali WR. Kali WR ya. Oke, sama dengan berapa nih? 0,2 dikali 5 ditambah 0,5 Gray 0,2 dikali berapa nih? dikali 5 Bu. Neutron cepat 5 ya? Benar nih, neutron cepat 5. Yang di atas 20 MeV bukan Bu. Itu 5 Bu. Oke ya, nggak apa-apa. Nih ya, terus ditambah berapa?
0,5 Gray dikali 1 Kali 1. Kemudian ditambah berapa? 0,5 Gray dikali 20 untuk alfanya. 20. Terus 0,3 Gray dikali 1 bukan Bu untuk gamanya Bu. ya dikali itu untuk gamma 1. Foton itu gamma. Jadi berapa, Misal? Totalnya? Belum saya hitung pakai kalkulator Bu. Ya, coba hitung. 0,5 tambah 1 ya. 0,5, 1,5. 1,5 ditambah 0,3, 1,8 ditambah 0,5 kali 20 itu sama dengan 1 ya? Sama dengan 0,5. Oh, 10 ya. Berapa jawabannya jadinya? 11,7-an kira-kira? 11,8. Ya, 11, berapa? 11, berapa? 8 ya? 8. 8 apa satuannya? Gray. Gray itu dirubah menjadi apa satuan ekivalen apa? Kalau Gray kan SI, ya enggak? Yang SI dengan SI? Sifat, gitu ya? Oke, cukup jelaskah? Jelas, Bu. Jadi nanti kalau di situnya satuannya rad, berarti H-nya nanti dalam rem, gitu ya? Oke, kita lanjut ya. Ini dosis ekivalen. Terus ada lagi dosis efektif. Nah, ini dosis efektif ya udah sama dari dosis ekivalen tadi ya, besaran turunan dosis ekivalen dengan mempertimbangkan faktor bobot organ. Jadi ya, radiasi-radiasi ini tadi yang alfa, beta, gamma dan sinar X, kalau nempelnya di kulit atau di paru-paru atau nempelnya di kulit dan di mata gitu ya, kulit dengan di mata. Kalau dibandingkan ya, misalnya alfa nempel di kulit dengan di mata, mana yang lebih parah, kulit atau mata? Mata Bu. Mata. Di Kenapa? mata, Bu. Kenapa? Mungkin karena Karena mata mata lebih lebih sensitif ya, mata lebih sensitif dibandingkan kulit. Ya, kita lihat nanti ini di sini ada faktor bobot organ ya, lambangnya WT ya. Jadi T itu singkatan dari tisu, W itu weight gitu ya. Nah pengertiannya ini perbandingan efek resiko ya, resiko efek stokastik organ terhadap efek stokastik seluruh tubuh ya. Jadi perbandingan resiko efek stokastik organ. Jadi ini nanti ya efek stokastik organ gitu ya. Organ per efek stokastik seluruh tubuh ya. Seluruh tubuh. Jadi organ-organ itu ditotalkan ya. Nah, apa itu efek stokastik? Sebentar nanti saya jelaskan sedikit ya. Nilainya sebanding dengan tingkat sensitivitas ya nih, ada istilahnya tingkat sensitivitas organ atau jaringan. Semakin sensitif organ ya, nilai WT-nya akan semakin besar ya. Nah, kita lihat nih. Di antara di sini yang paling sensitif itu sumsum tulang belakang ya, sumsum tulang. Nah ini kalau kena radiasi sumsumnya ya, nggak melewati tulangnya. Ini sumsumnya tuh langsung cepat rusak nih ya. Kemudian kolon ya, kolon tuh usus, paru-paru ya, lambung ya. Kemudian breast ya, payudara. Kemudian jaringan lain itu di total-total. Nah kemudian yang nomor 2 adalah gonad ya. Gonad itu adalah organ genetik ya untuk setiap
kalau laki-laki testis, kalau perempuan indung telur, ya, terkait dengan untuk genetik ya, untuk untuk apa sih ya, keturunan lah ya, untuk keturunan. Kemudian hati, tiroid, eofagus, bladder ya. Nah, ini 0,04. Permukaan tulang dan kulit nih paling ini ya, paling tidak sensitif. Kemudian otak dan kelenjar ludah juga paling tidak sensitif ya, di antara yang ini. Nah, ini nanti ditotalkan nih semuanya. Nah, totalnya ini adalah 1. Sampai sini cukup jelas? Nanti cara perhitungannya sama nih ya. Jadi nanti di sini ada sigma ya, lambangnya sigma, kemudian di dalam tanda kurung H. Nah, H ini kan nanti merupakan dosis gitu ya, dosis serap kali WR ya. Berarti ya udah nanti dosis serap kali WR kali WT. Gitu ya. Cukup jelaskah? Satuan internasionalnya Sievert, satuan lamanya rem, konversinya Sior ya. Sampai sini cukup jelas, bisa dimengerti? Jelas, Bu. Ada yang ingin tanya? Nggak ada ya? Lalu ada dosis kolektif. Nah, ya, oh ya, saya tadi ingin menjelaskan terkait dengan ini ya, efek stokastik nih ya. Jadi efek radiasi terhadap terhadap manusia itu ada 2 macam ya. Ada efek deterministik ya, determine ya. Jadi deterministik ya, dari istilah determine atau tertentu. Kemudian ada efek stokastik ya. Nanti pembagiannya nanti ada di efek radiasi ya, tapi ini saya kenalkan dulu. Jadi kalau efek stokastik itu temennya berkorelasi dengan efek deterministik. Efek stokastik nih random sifatnya, ya, random. Itu manifestasinya ke kanker, ya, kanker nih manifestasinya. Kalau ini ada batas ambang, ya, punya batas ambang. Nah, kalau seseorang kena radiasi melewati batas ambang, sudah pastinya kena efek radiasinya ada ya. Makin tinggi dosisnya, makin parahlah efeknya, efek radiasinya. Asal mengenai ya, kena radiasi di atas batas ambang. Kalau di bawah batas ambang, kalian aman ya, benar-benar aman, tidak ada efek-efek yang berarti. Ya, itu ya. Cukup jelas? Jelas, Bu. Kita masuk ke dosis kolektif. Nah, dosis kolektif lambangnya SE ya. Jadi ada lambangnya SE. Nah, ini berhubungan dengan dosis yang diterima oleh suatu populasi. Misalnya, waktu terjadi kecelakaan Fukushima di Jepang ya. Nah, itu kita menghitung dosis populasinya disebut dengan dosis kolektif. Makanya namanya kolektif. Dapat dinyatakan dalam bentuk dosis ekivalen atau dosis efektif ya. Nah, dosis kolektif ini sama dengan ini, diturunkan rumusnya ini ya. Ini P itu adalah populasinya ya, ini dosisnya ya. Dosisnya boleh H atau boleh E ya. Satuannya Sievert orang atau Sievert man ya. Jadi man itu bukan woman atau women gitu ya, women dan man. Man itu adalah orang ya. Jadi Sievert man atau Sievert orang. Nah, kira-kira seperti ini nanti penggunaan contoh perhitungannya. Jadi nanti di sini ada jumlah orang yang mungkin terkena efek stokastik. Di sini ada kali F. F itu bukan faktor konversi tapi faktor resiko. Ya. Lalu ada WT, ya, WT itu faktor bobot organ. Baru ini dosis kolektifnya. Ya.
Jadi nanti ada dosis kolektif, kemudian ada faktor bobot organ, faktor risiko, dan ada jumlah orangnya. Berarti nanti kalau dicari ini duluan, ya tinggal dibalikan ya rumusnya ya. Kalau kita nyari SE, berarti nanti di sini F gitu kan ya. Ini WT, kemudian di sini nilai N-nya. Seperti itu ya. Cukup jelaskah? Ya Bu. Oke, kita masuk ke dosimetri eksterna dan interna ya. Nah, ini dosimetri eksterna, ini pengukuran, biasanya pengukuran dengan dosimeter perorangan ya. Jadi ini diukurnya dengan dosimeter perorangan. Nanti dilambangkannya H subskrip P. P itu personal. H-nya itu adalah dosis ekivalen. Nah, ini jenis radiasinya ya, dosimetri eksterna ini biasanya diamati untuk radiasi foton dan neutron. Karena apa? Alfa, beta itu tidak terlalu berarti kalau di eksterna. Karena apa? Daya tembusnya sangat pendek. Nah, nanti untuk alfa, beta gitu kita masuk di dosimetri interna ya. Nah, ini dosimetri interna ini nanti dikaitkan dengan dosis terikat ya, dosis terikat. Jadi artinya dosis yang masuk ya, terakumulasi di dalam tubuh manusia. Biasanya untuk orang dewasa hitungan waktunya adalah 50 tahun ya. Kemudian masuk ke dalam tubuhnya ya secara inhalasi atau injesi atau absorpsi. Kemudian alatnya biasanya kita menggunakan WBC. WBC itu artinya ya, W itu artinya gini. Whole, B-nya ini body ya, counter ya. Jadi WBC itu whole body counter atau bioassay. Ya, gitu ya. Untuk dosimetri eksterna dan interna. Kita masuk ke dosimetri eksterna dulu. Nah, ini untuk dosimetri eksterna lingkupnya, jadi ada jarak yang diperhatikan. Nah, syarat jaraknya dari sumber radiasi itu adalah 10 kali lebih besar dari dimensi sumber. Jadi kalau ada sumber radiasi segini gitu ya, nah jaraknya harus kira-kira 10 kali dari dimensi sumber ini, nah itu baru disebut dengan kondisi dosimetri interna. Nah, ini dianggapnya sumber yang sempurna itu disebut biasanya sumbernya berbentuk titik ya. Jadi bulat ya, kecil ya. Bulat kecil. Nah, itu adalah tampilan dari titik. Jadi sumber radiasi yang sempurna yang baik gitu ya. Yang ideal tuh berbentuk titik. Ya, atau ya kira-kira lambangnya inilah ya, titik diperbesar. Kemudian untuk menghitung radiasi dosimetri eksterna ini, karena tadi lingkupnya adalah foton dan neutron ya, foton dan neutron yang cepat, maka nanti ada kaitannya faktor gamma ya. Jadi dikonversikan semuanya ke dalam bentuk sebagai radiasi gamma ya. Nah, faktor gamma itu apa? Nanti faktor gamma nih dilambangkan kayak gini nih. Lambangnya seperti huruf R ya. Ini lambang simbol gamma ya, simbol gamma tapi huruf besar ya, simbol gamma huruf besar. Kalau gamma yang kecil kan gini ya, nah ini gamma yang besar. Nah, itu didefinisikan sebagai laju paparan ya. Sebentar. Laju paparan pada jarak 1 meter dari sumber radiasi gamma yang berbentuk titik dengan aktivitas sebesar 1 Curie ya. Jadi faktor gamma itu nanti satuannya ada terkait dengan Curie ya, ada jaraknya ya, jaraknya berarti nanti ada meternya ya. Kemudian aktivitas ya, aktivitasnya Curie dan jarak saja ya. Nah, kira-kira gitu. Tapi dalam bentuk laju paparan nanti ada kaitannya. Laju paparan ini
Karena Curie berarti laju paparannya yang lama juga. Jadi nanti ada kaitannya ronsen, ya. Kita lihat nih. Untuk untuk sumber radiasi sinar gamma, ya, untuk sumber radiasi sinar gamma, faktor gamma tergantung pada jenis radionuklidanya, ya. Kuantitas radiasi bergantung pada aktivitasnya, kuantitasnya. Nah, ini rumusnya untuk penentuan dosimetri eksterna. Jadi nanti ditampilkan dalam bentuk laju paparan, ya, laju paparan. Ini ada faktor gamanya tadi yang kayak huruf R besar gitu ya. Ini faktor gamanya, kemudian dikali dengan aktivitas, dibagi dengan jarak, ya, jaraknya dipangkatkan 2. Nah, ini untuk sumber radiasi pemancar gamma, misalnya ya kobalt 60, ya, atau misalnya CS nanti CS 137, ya, atau apapun lah radiasi yang memancarkan radiasi gamma. Nah, kalau untuk pesawat sinar X, ya, dosimetri eksternanya lambangnya seperti ini. Ya, laju dosis dot, ya, sama dengan atau setara dengan di sini ada K, ya. Jadi faktor gamanya diganti dengan nilai konstanta bergantung pada KV, ya, dari pesawat sinar X, ya. Ini konstantanya. Kalau di sini konstantanya konstanta faktor gamma. Kemudian di sini untuk terkait intensitas radiasinya ditampilkan dalam arus, ya. Dalam I, ya, intensitas. Nah, jadi dalam intensitas ini dikaitkan dengan nanti terkait dengan arusnya, ya, kemudian dibagi dengan R. R-nya pangkat 2. Sampai sini cukup jelaskah? Sampai sini bisa dimengerti? Ada yang ingin tanya? Nah, kita lihat ya, ini contoh-contoh faktor gamma. Yang sering digunakan di proteksi radiasi, ini nih, ya, faktor gamma iridium nih sering digunakan sebagai contoh. Ya, iridium yang punya energi sekian, faktor gammanya ini, ya, 0,48, kadang-kadang dibulatkan nih menjadi 0,5. Ya. Boleh juga nanti kobalt 60, ini faktor gammanya 1,3, energinya juga ada 2, ya, ada 2 energi. Ini yang netron nanti dulu ya, kita latihan dulu ya. Latihan nih, ya. Ada suatu sumber radiasi iridium 192. Aktivitasnya kita ganti ya, aktivitasnya 4 Curie ya, ini diganti menjadi 4 Curie. Pada waktu pada 5 bulan yang lalu ya. Jadi aktivitasnya tuh 4 Curie pada 5 bulan yang lalu. T setengahnya 75 hari. Faktor gamanya ini dibulatkan menjadi 0,5 ronsen meter kuadrat per Curie per jam. Ya. Laju paparannya pada jarak 5 meter berapa? Silahkan dicoba. Ini jangan memasukkan 5 Curie Curie-nya dari 4 Curie ini ya, karena ini 4 Curie 5 bulan yang lalu. Jadi kita harus menghitung, ini kan aktivitas lama ya. Nah, aktivitas sekarang berapa? Ya. Oke, silahkan dicoba. Kalau 5 bulan ini, ya 5 bulan itu berapa kalinya 75 hari ya? 2 kalinya, Bu. 2 kalinya ya, jadi ini 150 dengan 75. Berarti kalau 5 bulan yang lalu itu 4 Curie, ya sekarang berapa ya? Jadi kalau 150 hari yang lalu 4 Curie, sekarang berapa Curie? 1 Curie, Bu. Jadi coba nih, ini pangkat 2 ya. Jadi setengah berapa nih? Setengah pangkat berapa? 2 gitu kan ya? 2 kalinya ya enggak? Iya enggak? Iya, Bu. Nah, jadi dari 4 ini, jadi dibagi berapa? Dibagi 4-nya, jadi berapa?
1 kuri benar? Iya, Bu. Ya, oke. Kita masukkan ya. Rumusnya apa tadi? X gitu kan ya. X dot gitu kan ya. Sama dengan 1 kuri gini kan. Dibagi R kuadrat. R kuadratnya berapa nih? 5 meter. 5 meter pangkat 5. 5 meter pangkat 2. Berapa nih? 5 meter pangkat 2, dikali apa nih? Faktor gamanya. Faktor gamanya berapa tadi? Jadi 1 gitu kali faktor gamanya 0,5 ya. Ini 5 pangkat 2, 25 ya. Berapa nih jawabannya? Berapa ronsen per jam? Berapa? 0,02. 0,02 apa? 0,02 ronsen per jam gitu ya? Iya, Bu. Oke, dirubah menjadi mili. Ini kan ronsen kan? Jadi kita kalau untuk keperluan praktis-praktis 0,02 gitu dirubah menjadi nilai yang bulat-bulat. Dengan R-nya itu boleh menerapkan mili, boleh menerapkan mikro. Ini 0,02 biar jadi mili kan kali 1000 ya enggak? Iya, Bu. Jawabannya berapa? 20, Bu. Milironsen per jam. 20 milironsen per jam. Oke, yang lainnya bisa apa? Bisa mengerti? Bisa, Bu. Oke, sekarang ya untuk ini ya, untuk tugas ya. Suatu sumber radiasi, ini radiasinya tetap iridium 192 ya. Aktivitas 10 bulan yang lalu ya, aktivitas 10 bulan yang lalu itu 20 kuri ya, aktivitas 10 bulan yang lalu 20 kuri. Faktor gamanya tetap. Berapa laju paparannya pada jarak 3 meter saat ini? Itu ya, PR-nya ya. Berapa tadi aktivitasnya 10 bulan yang lalu? 20 kuri, Bu. Ya, 20 kuri ya. Faktor gamanya sama. Nah, cari laju paparan dari jarak 3 meter. Jadi PR ya. Ini hari ini yang bagian ini tugas yang terakhir. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sampai sini cukup jelas ya. Iya, Bu. Nah, minggu depan kita belajar tentang ini ada apa? Dosimetri eksterna tapi untuk neutron ya. Dan ada juga nih ya, dosimetri eksterna untuk sinar X. Jadi yang ini ya, yang ini hanya berguna untuk radiasi gamma. Nanti rumus yang ini untuk sinar X. Lalu nanti ada untuk neutron ya. Nah, minggu depan kita belajar itu. Kemudian nanti ada juga dosimetri interna ya, dosimetri interna. Setelah itu kita masuk ke materi dasar-dasar proteksi radiasi. Oke ya, sampai sini cukup ya. Ibu mau nanya, Bu. Ya, Bu. Ya, silahkan. PR yang tadi deadline-nya berapa hari, Bu? Ya, deadline-nya malam minggu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, malam minggu boleh. Silahkan kirim ke saya, terus nanti ini ya, silahkan kirim ke saya, nanti setelah itu di forward ke siapa? Ke Angie ya. Iya, Bu. Oke. Baik, para mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita ketemu offline ya. Jadi nanti minggu depan kadang-kadang ada apa sih? Ada kuis ininya, kuis Kahoot-nya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti kalau minggu depan ada yang ingin ditanyakan, boleh ya. Kalian boleh latihan-latihan. Ada yang ingin ditanyakan sekaligus boleh. Saya akan berusaha jawab. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Salam sejahtera untuk semua. Selamat menjalankan ibadah untuk yang melakukan atau melaksanakan ibadah puasa. Ini sebenarnya
yang non muslim juga sedang melakukan ibadah ini juga ya, pantang dan puasa ya, yang Katolik ya, misal ya. Ya, kira-kira gitu ya. Semua selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.